mendahulukan kerajaan surga yang melebihi kekayaan kita, melebihi keluarga kita, melebihi diri kita sendiri. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-52 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Kerajaan Surga yang sangat bernilai. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 44-46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 44-46. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, selama pelayanannya di bumi, tema kunci dari khotbah dan ajaran Yesus adalah kerajaan surga. Dia memulai pelayanannya dengan memproklamasikan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dia mengutus para rasulnya dengan tugas terbatas untuk mewartakan pesan yang sama. Dia mengajarkan banyak perumpamaan untuk menggambarkan kebenaran tentang kerajaan surga. Dia mengungkapkan banyak rahasia yang sebelumnya telah terjadi, seperti perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dalam kedua perumpamaan ini, Yesus menggambarkan kerajaan surga sebagai hal yang sangat berharga. Begitu hebatnya sehingga orang yang tertarik padanya menjual semua miliknya untuk mendapatkannya. Begitu hebatnya sehingga orang yang mencarinya menjual semua hartanya untuk membelinya. Dalam pelajaran perenungan kita pada hari ini, mari menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di pikiran. Apakah kerajaan itu? Mengapa itu dianggap sangat berharga? Apakah itu sangat berharga? Berapa harganya bagi kita? Kalau begitu, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apakah kerajaan surga itu? Kerajaan surga melibatkan 4 gagasan yang berkaitan dengan: pertama, raja, pemerintahan atau kedaulatan yang diakui Allah. Istilah kerajaan yang digunakan oleh orang Yahudi seringkali menekankan pada ide abstrak tentang kekuasaan atau otoritas, bukan wilayah geografis yang dikelilingi oleh batasan fisik. Digunakan dengan cara ini oleh Yesus di dalam Matius 6 ayat 10, "Kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah." Perhatikan hubungan antara kerajaan dan kehendak. Jadi, kerajaan surga akan melibatkan antara surga di hati manusia, aturan surga di hati manusia. Aturan surga ini bersifat rohani. Ini bukan kerajaan fisik, tetapi kerajaan rohani. Manifestasi yang terlihat pada saat ini adalah dalam bentuk gereja Tuhan, karena gereja adalah komunitas jiwa yang di dalam hatinya Tuhan diakui sebagai penguasa. Bahwa gereja merupakan kerajaan Allah di bumi. Perhatikan, istilah gereja dan kerajaan surga digunakan secara bergantian. Komentar yang dibuat untuk mereka yang berada di gereja, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita kepada kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Ia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang dikasihinya. Kolose 1 ayat 13.
Gambaran tentang orang-orang yang ada di gereja-gereja Asia Kecil, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Wahyu 1 ayat 4. Ia memiliki elemen masa depan dan juga elemen masa kini. Aspek masa depannya dibicarakan oleh Yesus, Paulus, Petrus, bisa kita baca di dalam nats yang sudah tertera. Petrus menggambarkan kedatangan keadaan masa depan di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kerajaan surga lebih dari saat ini dan masa depan. Dalam pengertian saat ini, itu ditemukan dimanapun kedaulatan Tuhan diterima oleh hati manusia. Itu adalah kerajaan rohani, karena Tuhan memerintah di dalam hati manusia. Manifestasi lahirianya hari ini adalah gereja Tuhan. Aturan atau kerajaan Allah ini diresmikan pada hari Pentakosta. Di masa depan, aturan atau kerajaan Allah akan memuncak dengan kedatangan Tuhan. Ini akan melibatkan berita surga dan bumi baru yang di dalamnya kebenaran berdiam. Dijelaskan oleh Petrus di dalam 2 Petrus 3 dan Wahyu 21-22. Itu hanya akan dialami oleh mereka yang ada di gereja yang tunduk kepada kehendak Tuhan pada hari ini, yakni gereja yang sejati, bukan gereja yang abal-abal yang hanya mengaku Kristen tetapi kehidupannya tidak memancarkan firman Tuhan. Tunduk pada aturan Tuhan sehingga kita menjadi bagian dari gerejanya adalah bagaimana seseorang memasuki kerajaan surga, baik saat ini maupun yang akan datang. Ini mengarah kepada pertanyaan yang kedua. Apakah nilai terbesar dari kerajaan surga? Ini adalah lawan dari kekuatan kegelapan. Bisa kita bandingkan dengan Kolose 1 ayat 13. Di luar kerajaan surga, seseorang berada di dalam kerajaan setan. Efesus 2 ayat 1-3. Di bawah pengaruhnya, dan orang ini terjebak di dalam berbagai-bagai dosa. Di dalam kerajaan Kristus, kita menemukan pembebasan dan perlindungan. Dibebaskan dari dosa untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 12-13. Kerajaan surga adalah wilayah kebenaran, damai, dan sukacita. Kebenaran yang berasal dari iman di dalam Kristus Yesus. Damai dari Tuhan melalui doa yang melampaui akal budi manusia. Sukacita di dalam Tuhan, bagaimanapun situasinya. Kekuatan kita dan pertolongan dari Tuhan semata-mata adalah berasal dari sumber Tuhan. Jadi kita tidak dapat melalui kehidupan yang sulit jikalau tidak bersandarkan kepada kekuatan Tuhan. Kerajaan surga adalah kerajaan yang tidak terguncang. Ibrani 12 ayat 25-29. Itu tidak akan pernah dihancurkan sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Daniel 2 ayat 44. Kerajaan ini tidak akan ada akhirnya. Ini adalah kerajaan yang kekal. Ini adalah kerajaan yang sempurna, kerajaan yang berlaku abadi. Akan diberikan kepada Allah saat Kristus kembali. Pada saat itu, mereka yang sekarang menjadi warga kerajaan akan bersinar seperti matahari di kerajaan Bapa mereka. Sejak saat itu, mereka yang ada di kerajaan ini akan tinggal di hadapan Tuhan. Nilai kerajaan itu dapat dilihat lebih jauh saat kita memperhatikan yang ketiga, yakni apakah ini benar-benar layak?
Jika kita memiliki beberapa tamu khusus untuk wawancara imajiner, kita akan meminta seseorang untuk mengatakan apakah menurutnya itu sepadan dengan usaha-usaha kita mendahulukan kerajaan Allah. Kita akan bertanya kepada orang Kristen mula-mula yang dengan senang hati menerima perlakuan penjarahan barang-barang mereka dan akhirnya mendapat janji yang lebih baik. Kita akan bertanya kepada Rasul Paulus. Kita akan bertanya kepada salah seorang yang kita kasihi, teman atau kerabat, orang yang mati di dalam Kristus. Kita yakin mereka semua akan berkata dengan tegas, ya, layak untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Jika bisa, saya akan memiliki Yesus, orang yang menyerahkan semuanya untuk mati di kayu salib. Ini adalah pribadi yang layak untuk didapatkan. Orang yang menjadi miskin sehingga kita menjadi kaya. Saya yakin bahwa saat dia menunjukkan kepada kita tangan dan kakinya yang dipaku, dia akan berkata dengan penuh kasih dan dengan sangat mendesak, ya, untuk masuk kerajaan surga, seseorang layak untuk menyerahkan semuanya. Tapi apa sebenarnya yang harus kita serahkan? Yang keempat, apa yang akan Raja Surga inginkan dari kita? Kita harus membayar harga. Harga itu adalah pertobatan. Kita meninggalkan hidup lama kita mengikuti kehendak Allah sepenuhnya. Lalu oleh Roh Kudus kita dilahirkan kembali. Kita menyerahkan seluruh hidup kita baik secara jasmani dan rohani kepada kehendak Kristus. Penyerahan yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Mendahulukan kerajaan surga yang melebihi kekayaan kita, melebihi keluarga kita, melebihi diri kita sendiri. Apakah kita bersedia membayar harga? Perhatikan perumpamaan tentang makan malam yang dicatat di dalam Lukas 14 ayat 15-24. Apakah kita juga bersalah mengutamakan masalah keuangan kita, mengutamakan keluarga kita lebih daripada Tuhan? Tindakan kita menunjukkan apakah kita bersedia membayar harga. Sebagai contoh, pengabdian kita kepada firman Tuhan dan doa. Pengabdian kita kepada orang lain di gereja atau kerajaan surga. Pengabdian kita kepada yang terhilang. Kesimpulan, kerajaan surga benar-benar sangat berharga. Kerajaan surga didirikan melalui pembeliannya oleh darah Kristus Yesus. Bisakah kita mengharapkan Tuhan menerima apapun yang kurang dari yang kita bisa diabdikan sebagai hak istimewa berada di dalam kerajaan kekalnya? Kita dinasihatkan untuk berjalan dengan cara yang layak untuk kerajaan surga, tetapi mungkin itu sangat mahal untuk dianggap layak. Tindakan kita akan menunjukkan apakah kita menghargai kebesaran kerajaan surga, dengan apakah kita mematuhi Injil atau tidak, dengan apakah kita tetap bersemangat dan setia dalam pelayanan kita atau tidak kepada Tuhan. Kita berharap bahwa dengan cara tertentu kita telah meyakinkan bahwa berapapun harga yang harus kita bayar layak untuk kerajaan surga yang sangat berharga. Jika kita yakin bahwa itu benar dan menginginkan bantuan untuk menjadi atau tetap menjadi warga negara kerajaan yang setia, maka beritahulah kami. Kalau saudara belum jelas, kami akan siap membantu menjelaskannya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kalau setiap kita adalah warga kerajaan surga yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan surga yang sangat berharga, dan Tuhan senantiasa memperhitungkan setiap upaya kita ketika kita mencari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka bonus, maka semua hal yang lain-lain akan Tuhan tambahkan kepada kita. Kita tetap bersemangat dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.